Halo viewer, nama gue Kiko Siregar. Buat yang ngikutin channel gue mungkin merhatiin kalau mayoritas konten channel ini itu seputar soal koleksi diecast gue. Meskipun begitu, di luar diecast gue juga ada koleksi-koleksi lain. Di video ini gue mau sedikit menceritakan tentang koleksi gue selain diecast, yaitu koleksi figur Kamen Rider. Jadi selain suka mobil, gue juga suka tokusatsu, khususnya spesifik Kamen Rider. Gue ngikutin Kamen Rider dari sekitar gue kelas 5 SD, dan karena pada dasarnya jiwa koleksi, akhirnya pun gue juga mengoleksi figur-figur dari serial-serial yang gue tonton. Oke, jadi mungkin di video ini gue akan sedikit men-showcase koleksi figur gue sambil sedikit cerita-cerita. Jadi pertama kali gue membahas yaitu koleksi yang di tengah dulu, yaitu koleksi dari Kamen Rider Drive. Yang dimana Kamen Rider Drive ini adalah Kamen Rider pertama yang gue tonton. Kenapa Kamen Rider pertama yang gue tonton Kamen Rider Drive? Jelas, karena apa? Motifnya mobil. Koleksi Kamen Rider Drive ini mungkin koleksi yang paling murah harganya, tapi yang paling lengkap. Jadi seri yang gue koleksi ini seri mini RHS yang ukurannya sekitar 11 cm. Satunya murah kok, ada yang cuma 20.000 sampai yang agak rare itu mungkin 70-80 ribu. Ini pure karet, artikulasinya juga cuman bisa gerak tangan doang, kakinya bisa, paling kaki muter doang misalnya. Itu karena dia dua komponen terpisah. Detail depan bagus, tapi begitu belakang itu hitam, polos. Ya sesuai harganya sih. Kenapa gue koleksi drive-nya yang mini RHS? Karena dulu itu belum ada seri pas gue main tahun 2000. Drive itu tayang tahun 2014. Pas gue mulai koleksi figurnya itu belum ada seri kayak sekarang Shodo atau Sodo yang murah tapi bisa gerak, bisa ada artikulasinya, bisa diganti-ganti form, bisa kasih senjata. Yang ada itu yang karet-karet begini. Dan gue pertama kali dapat itu dari majalah. Di waktu itu bapak gue ke Jepang dapat majalah Terebikun. Buat yang nonton tokusatsu pasti tahu banget, Terebikun itu majalah yang khusus bahas tokusatsu beserta mainannya, karena ya mereka mengindustri yang jualan mainan. Itu dapat hadiahnya adalah figur Kamen Rider Drive Type Speed yang bannya Max Flare. Nah, di sini nggak ada, kenapa? Karena udah gue custom jadi Gold Drive. Ini gue cat sendiri, kelihatan lah ya, nggak rapi buatannya. Jadi Gold Drive ini nggak ada figurnya, makanya gue akhirnya gue custom jadi itu. Udah, karena gue udah punya itu satu, lanjut deh sama yang lain gitu, yang satu seri, karena gue suka koleksi itu satu seri satu ukuran. Karena kalau beda ukuran kan kayak nggak bisa difoto bareng, pajang berjejer juga kayak nggak nyambung. Jadi udah keterusan Drive gue semuanya itu mini RHS. Formnya ini buat serinya setahu gue lengkap ya Drive, kecuali memang ada beberapa form yang emang nggak dibuat versi mini RHS ya, kayak Gold Drive tadi, Drive. Dan selain figurnya gue juga ada mobil-mobilannya. Jadi mobil-mobilan ini gue ada dua versi. Yang satu versi bantot, ini pullback ya, gue nggak tahu ini nama serinya apa, pokoknya dulu bapak gue yang beliin. Fakta soal mobilnya ini, jadi mobilnya ini basicnya adalah Honda NSX yang generasi pertama. Ini ada versi kedua, ini versi Candy Toys. Aslinya ini warnanya lebih detail, tapi karena pakai stiker dan udah lama jadi ngeletek stikernya. Nah ini Candy Toys ini bisa ganti form, jadi mungkin buat yang nonton serialnya agak bingung kenapa di belakangnya tadi ini ada bannya. Jadi ban ini fungsinya buat dia ganti bentuk. Jadi ada 3 form. Yang pertama ini form standar Type Speed. Ada juga ganti form jadi Type Weld. Type Weld itu dia jadi ala-ala off-road. Ini Type Teknik. Jadi abis tadi gue udah bahas soal Kamen Rider Drive, di sini gue membahas koleksi Kamen Rider Faiz atau 555. Jadi Faiz ini sebenarnya serialnya lama banget, yaitu bahkan lebih tua daripada gue sendiri. Serialnya tayang tahun 2003, sementara gue lahir tahun 2005. Jadi gue nontonnya itu belum terlalu lama sih, mungkin sekitar tahun 2022, dimana pas zaman sekolah online COVID, gue banyak waktu kosong, gue iseng lagi catch up sama serial-serial Kamen Rider yang belum gue nonton. Salah satunya Faiz, dan menurut gue serial Faiz ini keren banget. Desainnya bagus, story-nya juga ya cukup, mungkin bukan selera semua orang, tapi buat gue itu cukup dramatis ceritanya. Dan ya ketika serial bagus, itu bikin gue tertarik buat koleksi figurnya. Jadi Faiz ini cerita koleksinya agak cukup panjang. Jadi gue, karena yang Drive itu mini RHS, tangan yang gak bisa dipose-posein, gue mau Faiz ini yang bisa dipose-posein lah sedikit.
Jadi awalnya gue niat koleksi seri Shodo. Seri Shodo itu harganya sekitar 100 ribuan, ukurannya tapi sama mini RHS 11 sentian kira-kira. Tapi dia bisa artikulasi yang cukup rumit, detailnya juga lebih bagus. Nah, tapi karena ya namanya koleksi, mau itu diecast, mau itu apapun, selalu ada yang namanya gorengan. Karena Faiz ini serial favorit banyak orang, otomatis harga Shodonya itu juga jadi mahal banget. Jadi pertama kali ke Faiz itu belinya yang Faiz Axel. Yang ini Shodo. Ini pun gue beli second dengan harga 250 ribu ya. Untuk kondisi yang udah bukan baru lah, dengan part aksesorisnya juga nggak lengkap. Nah, gue mulai dari sini, dari Faiz Axel, karena waktu itu Faiz yang form basicnya itu nggak ada yang jual. Ada yang jual pun harganya digoreng banget, bahkan sampai jutaan. Jadi gue nyicil tuh, oke udah paling nggak punya Faiz dulu lah, form apapun. Belilah yang Axel. Habis itu, yang harganya habis itu cukup affordable, karena bukan terlalu favorit, itu sebelahnya Riot Trooper. Nah ini tuh harganya nggak terlalu mahal waktu itu, kalau 90 ribu atau apa. Atau ya 90 ribu. Ini belinya kondisi baru, jadi dapat senjatanya, dan senjatanya juga bisa digerakin. Senjata ini bisa jadi tembakan, ini bisa jadi tembakan. Nah, yang gue suka dari seri Shodo ini juga adalah dia bikin motor-motor masing-masing rider. Motor Faiz ini namanya Autofagin. Dan ya harganya kalau beli kondisi baru tentu mahal, karena ya dia itu satu seri sama form basicnya, di mana satu seri itu harganya tuh semuanya digoreng. Jadi gue waktu itu hoki nemu dengan harga 75 ribu. Karena bisa mahal banget 75 ribu, sementara yang lain orang tuh jual 300 ribu, 500 ribu. Karena satu stangnya hilang. Ya kalau dilihat di sini, stangnya nggak simetris antara stang kanan dan stang kiri. Jadi yang ini gue custom, kebetulan bapak gue ada kenalan biasa bikin custom diecast. Ya udah gue sekalian. Kalau di foto dari jauh nggak terlalu kelihatan, tapi ya kalau dilihat dari deket sih kelihatan banget kalau belang gitu. Dan emang bikinannya ini agak ringkih, gampang banget copot. Ini 3 Shodo nih. Nah, tiba-tiba muncul lah ada seri lain namanya Shodo. Jadi Shodo pakai HSHODO. Ada seri lain namanya Shodo, SODO. Seri Shodo ini tiba-tiba dia biasanya bikin seri-seri rider yang agak lebih baruan. Tiba-tiba dia rilis seri Faiz. Nah, jadi ya Faiznya basic formnya ini bukan Shodo tapi Shodo. Makanya kalau dilihat ukurannya beda. Awalnya gue agak salah prediksi karena gue kira ukurannya sama, jadi gue cuek aja. Sebenarnya Shodo juga bikin sih motornya Autofagin, tapi ya gue udah keburu punya yang lama gitu. Mana gue tahu bakal ada seri baru keluar Faiz kan gitu. Dan ini sebenarnya udah coba gue jual tapi belum laku-laku. Jadi itu yang bikin pusing koleksi figur adalah dibanding koleksi diecast itu kadang bisa namanya barang kalau udah langka banget, nggak bisa dicari, kecuali ya mengeluarkan uang dengan jumlah yang tidak manusiawi, itu baru bisa dapet. Mungkin itu aja dari Faiz. Niatnya gue mau koleksi sampai second ridernya, third ridernya, movie ridernya, tapi ya somehow fokus utama gue itu tetap di diecast. Jadi ya pada akhirnya belum kebeli. Oke, jadi mungkin itu aja buat serial Faiz yang gue koleksi. Masuk ke selanjutnya, yaitu serial yang gak terlalu lama, 2 tahun lalu, itu Geats. Jadi Geats ini menurut gue adalah Kamen Rider dengan desain yang cukup keren dan cukup serius setelah ya waktu yang cukup lama lah. Sebelumnya dia itu ada Revise, warnanya pink banget. Terus sebelum dia ada Saber, desainnya ya bukan selera gue lah, menurut gue agak terlalu berlebihan. Sebelum Saber ada Zero One itu bagus, tapi secara konsep menurut gue nggak terlalu sophisticated. Nah, Geats ini menurut gue serial dengan desainnya cukup sophisticated. Di sini dia motifnya aja udah cukup unik, motifnya itu rubah Jepang banget lah ya motifnya. Formnya dia tuh atas bawah, formnya ya, yang atas itu dia Magnum pistol dan bawahnya tuh boost motor. Makanya di sini ada knalpotnya, dan knalpotnya pun juga detail, ada kayak bakaran birunya gitu ujungnya. Ini yang gue pegang Geats form utama, itu Geats Magnum boost. Nah, disitu di sini ada Geats 9 alias final formnya. Ini Geats. Jadi alasan gue beli Geats karena menurut gue serial Kamen Rider yang bagus setelah sekian lama, dan juga gue sendiri ada cukup kenangan sama Geats ini karena Geats ini tayang zaman-zamannya gue kelas 12, zaman gue itu ngejar banget masuk kuliah gitu. Serial ini nemenin perjuangan gue lah. Oke, terakhir jadi ini ada yang baru banget gue beli, belum buka. Jadi ini adalah Shodo Kamen Rider Gav atau Kamen Rider yang sekarang masih tayang, masih ongoing, tapi so far sangat bagus. Jadi, nah ya, lagi-lagi ketika serial bagus, gue pengen punya figurnya gitu. Oke, kita buka dulu. Jadi, Shodo itu, seri Shodo yang tadi ada Faiz, ada Geats, itu
selalu 2 kotak. Ada kotak A sama B. A sama yang B ini jangan kira adalah 2 figur yang berbeda. Bukan. Form berbeda? Bukan. Enggak. Cuman satu form doang. Tuh. Ada yang bagian badan, ada yang bagian kaki, tangan, sama perintilan lainnya. Gitu. Begitulah Bandai emang. Kurang ajar. Nah. Jadi dua ini harganya 250.000. Agak sedikit mahal, tapi masih mahal normal sih menurut gua. Karena gue belinya bukan pas baru banget keluar. Di sini di belakang kotaknya ada varian lainnya. Ini form-form Mega yang lain. Kalau gue punya yang 2 ini bisa dipasang ke sini, bisa diganti formnya. Begitu. Bentar, kok susah bukannya? Oke gitu. Jadi Sodo itu semi model kit lah ya, meskipun nggak terlalu banyak yang dirakit. Tapi kita intinya harus rakit sendiri nih. Ada part armornya, tangannya. Ini ada kepalanya, terus juga sini ada stikernya. Stiker ini yang biasanya suka agak ngeselin karena banyak bagian-bagian yang sepertinya tidak stickerable, dia tetap stiker. Contoh belt, jelas-jelas belt Kamen Rider itu permukaan yang nggak rata, tapi dia selalu pakai apa? Pakai stiker. Jadi kadang kalau ditempelnya salah itu nggak rapi banget. Oke, untuk rakit dan stikernya, buat gue rakit dan nempelin stiker itu adalah suatu momen yang khidmat. Jadi mungkin akan gue lakukan off screen. Oke, jadi udah gue rakit plus stiker juga udah gue tempelin. Sedikit review ya. Jadi buat yang ini ternyata stikernya agak ngeselin. Awalnya gue kira karena dia itu aslinya armored transparan dan tadi gue lihat partnya itu udah clear ungu semua, gue kira bakal minim stiker. Ternyata stiker masih banyak dan bahkan ada stiker yang nutupin part yang transparan ini. Menurut gue kan nggak guna gitu, ngapain. Tadi gue lakukan sedikit modifikasi karena gue nggak serak banget sama hasil aslinya. Jadi yang bagian ungu dari stikernya gue gunting, yang di kaki ini sama di tangan sini. Nah, selain di bagian yang clear juga, menurut gue banyak stiker di bagian yang sangat tidak stickerable. Seperti contohnya matanya nih. Matanya itu kan jelas bentuknya itu melengkung, kepalanya ini tempelin stiker. Ini mana kan kalau dilihat secara detail jadi kelihatan banget tuh ada kerutan-kerutan kertasnya. Itu. Ya tapi itu masalah Sodo in general sebenarnya sih. Buat yang ini menurut gue emang agak banyak stikernya. Berbeda sama Gits yang terakhir kali gue beli yang stiker itu cuma di bagian-bagian detail banget. Dan kalau gue pribadi karena bukan berbakat enggak juga sih, tapi maksudnya tangan gue cukup bagus buat tempel-tempel di bagian-bagian kecil. Gue nggak ada kendala nih kalau nempel-nempelin stiker di bagian-bagian kecil apapun. Yang jadi masalah adalah ketika emang stiker itu di bagian yang tidak stickerable gitu, bagian yang melengkung terus ditempelin stiker segede-gede gaban gitu. Gimana kan kertasnya pun kertas biasa gitu, jadi kertas bahan stikernya bukan bahan yang elastis banget, jadi kelihatan banget kerutan-kerutan kertasnya gitu. Jadi ya worth it sih menurut gue, 250.000 lah ya, karena gue suka serinya dan buat gue seri figur paling seru dan cukup affordable lah ya, nggak affordable amat ya seri Sodo ini. Sekian dari video gue kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.